Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang bersama saya Claudia Carla. Saudara, rangkaian acara puncak perayaan hari ulang tahun ke-60 harian Kompas akan diselenggarakan hari ini mulai dari siang hingga malam nanti. Sejumlah tokoh publik hingga pejabat pemerintahan direncanakan hadir di Kompleks Kantor Kompas Gramedia Group Palmerah, Jakarta. Mengangkat tema mencerahkan Indonesia, rangkaian perayaan HUT Harian Kompas akan dimulai di Bentara Budaya Jakarta, yakini pembukaan pameran jurnalistik Kompas dan talk show bersama Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon dan bincang dengan tajuk menggali peradaban menapak masa depan. Ini juga dihadiri oleh arkeolog Ali Akbar dan penulis Dianita Kusuma Pertiwi. Tak hanya pameran dan talk show, perayaan HUT juga dilaksanakan secara bersamaan di redaksi harian Kompas lantai 5 Menara Kompas yang turut mengundang sejumlah musisi ternama Indonesia tampil di konser Kubikal Kompas. Perayaan HUT Harian Kompas akan segera dimulai pada pukul 1 siang. Lantas seperti apa persiapannya kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Edwin Chan dan juru kamera Andika Hadiat di Bentara Budaya Jakarta. Halo, selamat siang Edwin. Keseruan apa saja yang akan hadir di acara HUT Harian Kompas mulai siang ini? Selamat siang Carla dan juga saudara. Keseruannya memang sudah terlihat dari persiapan yang dilaksanakan oleh panitia hari ulang tahun Harian Kompas ke-60. Tapi kalau kita berbicara soal kilas balik, sebenarnya beberapa pekan lalu keseruannya sudah dimulai karena memang rangkaian dari pra acara menuju puncak perayaan dari hari ulang tahun Harian Kompas ini telah dilaksanakan. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana persiapannya menuju jam 1 siang nanti ada konser Kubikal Kompas, lalu dilanjutkan kurang lebih pada pukul 2 siang dengan kedatangan oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon di bincang di Bentara Budaya Jakarta. Kita sudah tergabung dengan Ketua Panitia dari perayaan hari ulang tahun ke-60 Harian Kompas. Di sini sudah ada Mas Aloysius Budi Kurnawan. Mas ABK, selamat siang. Apa kabar, Mas? Selamat siang Edwin. Selamat siang juga untuk para pemirsa di rumah. Oke, Mas, pastinya di sini sudah persiapan menuju puncak dari perayaan. Bagaimana Mas persiapannya selama ini? Lalu udah mempersiapkan ini dari berapa lama sih Mas kalau boleh tahu? Ini seru banget ini. Kita mempersiapkan sejak bulan Maret mungkin ya. Dan ini saat ini nih di ruang redaksi lantai 5 sedang berlangsung konser Kubikal Kompas. Teman-teman sedang mendengarkan Mbak Titi DJ bersama Cakrakan. Baru cek sound udah rame nih Mas di atas, udah rame banget. Jadi nanti mulai jam 1 para pemirsa bisa menyaksikan live konser 19 artis, 19 musisi ya, penyanyi di lantai 5 redaksi Kompas. Langsung tampil di antara kubikal-kubikal meja-meja redaksi Harian Kompas. Secara bersamaan ada juga bincang dan juga pastinya peresmian dari pameran jurnalistik Kompas di Bentara Budaya Jakarta, Mas. Mengundang tokoh pemerintahan pun juga ada arkeolog dan penulis. Apa sih yang ingin digapai dari bincangnya? Ya, berikutnya nanti sembari konser Kubikal berlangsung pukul 1.30 nanti Bapak Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan Bapak Restu Gunawan akan membuka pameran jurnalistik Kompas dengan tema mewarisi masa lalu membentuk masa depan. Kita akan menampilkan karya fotografi, kemudian ilustrasi dan juga video-video Kompas yang mengangkat tentang kebudayaan, mulai dari kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi, kemudian wastra, kemudian kuliner Nusantara, kemudian gambar cadas tertua kita yang ada di Sulawesi yang usia 50.000 tahun, dan macam-macam lainnya Mas Edwin. Seru sekali nanti. Oke, Mas, kalau kita bicara soal tema utama dari perayaan hari ulang tahun ke-60 Kompas ini, mencerahkan Indonesia, apa yang jadi impian, visi misi dari tema ini? Ya, selama 6 dekade, 60 tahun, Harian Kompas konsisten dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat Indonesia, dan tepat di usia ke-60 tahun kita kembali menguatkan komitmen untuk mencerahkan Indonesia. Nah, untuk melakukan ini kita mengajak semua pihak ya, mulai dari lembaga pemerintahan, swasta, masyarakat, akademisi dan sebagainya untuk bersama-sama mencerahkan Indonesia. Apa itu? Membangun literasi masyarakat kita di tengah situasi banjir informasi yang luar biasa, Mas. Biar masyarakat kita semakin
punya kemampuan untuk memilah-milah informasi yang benar dan kemudian bisa menyaringnya dan kemudian kita bisa mengambil sikap ke depan di dalam situasi dunia yang tidak jelas ini. Demikian Mas. Mas ABK, ini seru sekali karena rangkaiannya sudah dilaksanakan dari beberapa pekan lalu. Pun 28 Juni jadi hari ulang tahun, ada special edition print seperti itu Kompas. Lalu ntar malam akan ada acara juga di Gala Literasi Nusantara. Boleh dijelaskan Mas sedikit soal acara puncak nanti malam? Acara Gala Literasi Nusantara menjadi acara puncak ya dari rangkaian HUT ke-60 Harian Kompas. Dan nanti malam kita akan menggelar kegiatan di live di Kompas TV. Nanti akan hadir 4 Menko, kemudian para menteri, belasan, kemudian para kepala lembaga negara, kemudian sejumlah akademisi, juga tokoh-tokoh Mas. Mereka akan hadir di acara dan kita akan juga menyiarkan secara langsung di Kompas TV kepada seluruh pemirsa di Indonesia sebuah gerakan bersama untuk mencerahkan Indonesia. Nanti di situ ada para menteri akan melakukan talk show, kemudian di situ ada monolog dalam beberapa dekade sejarah Kompas sendiri bertransformasi hingga kemudian sampai sekarang. Lalu kemudian nanti ada juga penampilan dari penyanyi Krisdayanti, Liodra, Pak Tony Wenas, kemudian juga ada penampilan monolog dari Mawar De Jong, dan nanti akan ditutup dengan deklarasi dari para pimpinan Kompas. Demikian Mas. Mas ABK boleh di-spill gak nih siapa aja menteri-menteri yang akan hadir nanti malam? Ya, sejauh ini yang akan hadir ada Bapak Menko PMK Pak Pratikno, kemudian Pak Menko Pemberdayaan Masyarakat Pak Muhaimin, kemudian ada Pak Menko Infrastruktur Pak AHY, ada juga Pak Zulhas, ada Pak Sumidasko, Wakil Ketua DPR, Kapolri, kemudian juga ada Ibu Menteri Pariwisata, Bu Widi, ada juga Ibu Menteri Komdiji, Mbak Mutia Hafidz, ada juga Pak Muti, Mendidasmen, kemudian ada pimpinan OJK, Mbak Kiki Widyasari, dan banyak sekali. Juga penerima cendikian berdedikasi yang nanti akan tampil 2, yaitu Romo Sindunata dan Profesor Melani Budianta. Wah, berarti memang ada juga pemberian penghargaan seperti itu ya Mas ya. Mas, terakhir mungkin sebelum Mas boleh berlanjut beraktivitas karena persiapan masih lanjut, harapan terakhir Mas untuk mungkin terakhir boleh disampaikan harapannya untuk hari ulang tahun ke-6 dekade ke-60 dari Harian Kompas. Kami berharap Kompas bisa semakin mencerahkan Indonesia bersama dengan semua pihak, dan semoga dengan acara ini kita bisa semakin punya semangat untuk mencerahkan situasi di negeri ini, dan juga ya kami sebagai karyawan di Harian Kompas semakin bersemangat untuk maju ke depan untuk menyumbangkan sesuatu bagi negeri ini. Demikian Mas. Baik, terima kasih banyak Mas ABK. Selamat beraktivitas kembali karena pekerjaannya masih banyak. Luar biasa, semangat terus ya Mas ya. Dilanjutkan ini. Siap, baik. Terima kasih. Itulah saudara tadi yang disampaikan oleh Ketua Panitia dari perayaan Hari Ulang Tahun ke-60 Harian Kompas. Di situ ada Mas ABK, Aloysius Budi Kurniawan, yang memang mengatakan hari ini akan jadi hari yang panjang, tapi juga hari yang momentum yang bersejarah untuk Harian Kompas. Nanti di tempat ini akan hadir tadi perwakilan dari Kementerian Kebudayaan, lalu juga ada arkeolog, sejarawan, juga terakhir penulis untuk membahas keseluruhan tentang bagaimana menangkis brain rot dan juga disinformasi. Kembali ke studio, Carla. Baik, seru sekali ya tadi informasi yang disampaikan, rangkaian acara hingga nanti acara puncak pada malam hari, dan sejumlah tokoh dari pemerintahan, musisi juga akan hadir meramaikan dan ikut merayakan hari ulang tahun Harian Kompas yang ke-60. Terima kasih atas laporan Anda, Edwin Chan, dan juru kamera Andika Ahadiat melaporkan langsung dari Bentara Budaya Jakarta. Selamat kembali bertugas.